Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini bagaimana perasaannya Bapak? Perasaan sekarang adem, tenang, bahagia. Ya, itu perasaan itu hari ini. Baik, alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan observasi. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan dulu yang namanya percakapan observasi ya. Jadi seperti yang Bapak minta kemarin bahwa ingin diobservasi di dalam kelas, tapi sebelum saya mengobservasi di dalam kelas, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, dan ini mungkin akan membantu saya ketika saya akan melaksanakan observasi di dalam Bapak, di dalam kelas Bapak ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu Pak ya. Iya Bu. Silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Mahyudin. Ya. Saya mengajar di SMA Lampung sejak tahun 2022. Ya, sampai sekarang alhamdulillah saya mampu pelajaran matematika di sini dari tahun 2022 dan mengajar di kelas KCI untuk kurikulum merdeka, untuk kurikulum 13 mungkin kelas 10 namanya biasanya. Baik Pak, karena perkenalan sudah selesai, jadi izinkan juga saya untuk melakukan perkenalan. Jadi saya Ismi SPD, saya diberi tugas untuk menjadi supervisor di dalam kelas. Jadi untuk hari ini mungkin ini yang akan kita lakukan, tapi di dalam supervisor itu sebelumnya saya sampaikan ada 3 tahapan Pak ya. Jadi ada pra observasi, kemudian ada observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan dulu pra observasinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sebentar saya tanyakan itu dijawab sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kelas dan sesuai dengan yang Bapak hadapi ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, kira-kira untuk tujuan pembelajaran Bapak yang akan diobservasi di dalam kelas itu apa? Iya, untuk tujuan pembelajaran saya di dalam kelas yang akan diobservasi, itu karena saya mengambil materi logaritma. Jadi tujuannya di situ peserta didik itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Ya. Yang kedua, peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang menggunakan untuk logaritma. Itu dua tujuan pembelajaran saya yang akan saya kenakan di dalam kelas ini. Baik, lanjutnya untuk area pengembangannya yang hendak dicapai di dalam kelas seperti apa Pak? Untuk area pengembangan saya di dalam kelas, ya pastinya peserta didik yang ada di dalam kelas. Untuk kelas 10C ya sini, di mana siswa itu akan dapat mengidentifikasi tentang sifat-sifat logaritma itu sendiri. Nah, terus siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan antara eksponen dengan logaritma ya, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, tentang logaritma itu. Jadi itu yang saya terapkan itu. Jadi intinya di sini untuk area pengembangannya bagaimana siswa bisa mengidentifikasi sifat-sifat logaritma itu, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Pak, untuk metode pembelajaran yang Bapak pakai? Di sini saya menggunakan metode pembelajaran PTBR juga. PTBR. Berarti berbasis proses ya, terintegrasi dengan sosial emosional ya. Oke. Terus pendekatannya saya gunakan pendekatan saintifik, pendekatan saintifik. Kira-kira di dalam kelas itu strategi atau langkah-langkah yang Bapak lakukan di dalam kelas
seperti apa Pak? Nanti di dalam kelas itu yang pastinya pendahuluan dulu ya. Pendahuluan itu ya salam, itu baca doa, mengarahkan siswa untuk berdoa, ya. Setelah itu mengecek kehadiran siswa lewat absensi di situ, ya. Terus mengajak siswa didik untuk ice breaking sedikit, sejenak untuk menimbulkan semangat belajar mereka lagi. Terus setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Yang menyampaikan hasil penilaian juga adalah tujuan pembelajaran itu. Terus sedikit itu persepsi terkait dengan pelajaran yang kemarin untuk pendahuluan. Untuk kegiatan inti itu nanti saya menyampaikan materi sedikit, ya, terkait dengan hubungan eksponen dan logaritma, dan menyampaikan sifat-sifat dari logaritma itu sendiri dengan menggunakan PowerPoint. Terus saya memberikan contoh-contoh terkait dengan logaritma itu sendiri, selain yang ada di buku paketnya nanti. Dengan menggunakan PowerPoint juga. Setelah itu akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan dibagikan. Itu untuk kegiatan intinya. Sedangkan untuk kegiatan berikutnya nanti siswa, ya, mencoba untuk menyimpulkan apa hasil dari pelajarannya hari itu. Nah, itu merefleksikan hasil pembelajarannya untuk kegiatan berikutnya. Setelah itu saya menyampaikan, informasikan terkait pelajaran yang akan diambil untuk pertemuan berikutnya. Setelah itu berdoa, salam. Waktu itu untuk di sini Pak, pertanyaannya kira-kira untuk dari langkah-langkah pembelajaran itu, apakah menurut Bapak itu sudah ada keberpihakan kepada murid? Di sini saya lihat keberpihakan kepada murid itu di pas pembagian kelompoknya, karena dia melakukan proses, ya, proses itu. Di situ melihat keaktifan siswa untuk berdiskusi, ya, sama temannya. Nah, di sini ada presentasi setelah itu Pak tadi disampaikan, presentasi kelompok. Setelah menyelesaikan kelompok, pembagian kelompok, mereka mempresentasikan hasilnya. Jadi pembagian kelompok itu diferensiasinya, apakah pembagian kelompoknya langsung saja ataukah ada strategi tertentu yang Bapak gunakan untuk pembagian kelompok itu? Jangan sampai di pembagian kelompok itu kita malah ketika kita berpihak pada murid, kita arahnya mau berpihak kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid, tapi justru itu tidak terrealisasi karena pada saat pembagian kelompok itu kita tidak mengidentifikasi anak itu sebelum membagi kelompok. Jadi strategi mungkin strategi pembagian kelompok ini kan pembagian kelompok ini sudah tersedia. Sudah tersedia. Jadi saya arahkan untuk silakan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Berarti kelompoknya sudah terbentuk Pak ya? Iya. Kelompoknya sudah terbentuk. Ini pertemuan keberapa Pak? Ini pertemuan ketiga, ya, untuk pembahasan bilangan dan eksponen dengan logaritma, lanjutannya dari eksponen. Baik Pak, saya sudah mendapatkan informasi yang akan saya nilai, yang akan saya amati ketika saya melakukan observasi di dalam kelas ya. Tapi sebelum kita tutup percakapan soal observasi ini, ada catatan yang Bapak mau sampaikan? Untuk observasinya atau ya, itu catatan sedikit ya terkait dengan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti sama siswa itu tercapai, apa yang ingin dicapai sama siswa terkait dengan pembelajaran logaritma ini, ya. Terus mungkin itu ya. Ya, kita sedikit aja. Berarti Bapak ingin agar apa yang saya sampaikan tercapai sama siswa. Baik.
Ya, mudah-mudahan model pembelajaran yang saya gunakan ini siswa itu dapat memahami, dapat mengidentifikasi, dapat menerapkan logaritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Pak ya. Mungkin cukup Pak ya. Terima kasih Terima atas kasih, Bu. waktunya. Ya. Mungkin untuk observasinya dilaksanakan di hari Rencana saya laksanakan di hari Rabu. Rabu. Iya, Hari hari Rabu. Rabu laksanakan hari Rabu. Nanti saya lihat jadwal pelajaran dulu. Ya, jadwal pelajarannya di kelas berapa. Apakah bisa? Karena saya akan melaksanakannya di kelas 10. Takutnya kelas 10 nanti jadwal saya di hari Rabu atau hari Kamis. Dan saya nunggu gitu. Baik, mungkin itu. Baik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa ketika di dalam kelas ya. Siap, Bu. Terima Dan kasih. semangat. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kita akan ada sesuatu yang masing-masing. Silakan berdoa sebelum berdoa. Teman-teman, kita belajar maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Yang Bapak sebutkan kalau tidak namanya Abdul Rahim, Iba, Abdul Muhammad Irfan, Iba, Ahmad Al-Zaki, logaritma. Nah, tujuan kita belajar terkait dengan logaritma itu apa? Yang tujuan pembelajaran kita saat ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sifat-sifat dari logaritma. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk logaritma. Nah, ini secara umum tujuan pembelajaran kita sekarang ini. Ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1. Apa yang salah? Ya, ulang. 1 Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, baik, teman-teman semua, bagaimana pertanyaannya? Enak ya? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan logaritma. Nah, tapi sebelum kita masuk ke logaritma, di minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa? Eksponen. Tentang eksponen. Apa itu eksponen? Apa hubungannya logaritma dengan eksponen? Yuk kita masuk ke sini. Nah, di sini ada logaritma merupakan impas dari perpakatan, yaitu mencari perangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Itu ya. Misalkan A bilangan positif, ya. A-nya adalah bilangan positif. Oke. Yang B-nya harus lebih besar dari 0. Yang ini maksudnya ya. B ini harus lebih besar dari 0, maka dia mulai dari yang berapa? 1, Dari 1 2, 3, dan seterusnya. seterusnya. Nah, ini syaratnya. Syaratnya ya. Syarat kata sifat logaritma. Tapi sebelum kita masuk ke sifatnya, kita perhatikan dulu tabel yang ada di depan.
ya. Di sini ada hubungan logaritma dengan eksponen. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat dasar logaritma, ya. Nih, sifat dasar logaritma, Bapak buatkan sifat dasarnya. Yang pertama, kalau dia mempunyai basis dan lurusnya sama, ya, seperti ini, maka hasilnya sama dengan satu. Ingat nih. Yuk, sebagai contoh, di sini ada 5 log 5 sama dengan 1, ya. Kalau Bapak contohkan, ini di sini hasilnya Bapak 2 log 2 sama berapa? 1. Yuk, 10 log 10 sama berapa? 1. Sekarang A log A sama berapa? Berapa? 1. Kalau B log B sama berapa? 1. C log C sama berapa? 1. Juga, gitu ya. Yang penting basisnya itu sama dengan. Soalnya di sini ya. Kalau 2 log 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2. Yang sederhana, ya. Ingat. Kalau Bapak buatkan 3 log 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 3. Kalau Bapak buatkan 5 log 5 pangkat 2 itu sudah ada ya. 2. 6 log 6 pangkat 3 A log A pangkat 10 hasilnya berapa? 10. B log B pangkat N hasilnya N. Oke, kita dipahami berarti sifat yang pertama dan kedua. Yang ketiga yaitu sifat A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Contohnya 5 log 1 sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, kalau dia basisnya A sedangkan absisnya 1, ya. Kalau absisnya 1, maka hasil logaritma itu tetap akan menghasilkan 0. Yang penting apa? Numerusnya 1 tetap akan menghasilkan 0. Ingat tuh, seperti numerusnya 1. Berapapun bentuk basisnya, yang penting numerusnya 1 itu akan menghasilkan 0. Seperti contoh, Bapak contohkan misalnya 11 log 1 sama dengan 0. 100 log 1 ya. 1000 atau 2212 log 1 Kenapa? Karena kalau kita buktikan dengan menggunakan eksponen bentuk ini juga sama. Kalau Bapak jadikan ini sebuah eksponen, kan? Ini berarti 11 pangkat 1 sama dengan 0. Kalau ini 100 pangkat 1 sama dengan 0. Ya. 100 pangkat 1. Nah, ini salah ya. Berapa? 11 pangkat 0 sama dengan 1. Ini 100 pangkat 0 juga sama. 2212 pangkat 0 juga hasilnya 1. Ya kan, hubungan eksponen dengan logaritma itu kan, kalau kalau logaritma hasilnya itu eksponen. Nah, gitu kan? Ya, kalau dijadikan bentuk ini bentuk eksponennya bentuk seperti apa? Ini sifat operasi logaritma. Kenapa Bapak bilang sifat operasi logaritma? Karena di sini ada tanda tambah, kurang, kali dan bagi. Ingat dalam bentuk operasi penjumlahan, ya, yaitu ada yang namanya ada tanda tambah, kurang, kali dan bagi. Nah, kalau peran penjumlahan itu tata cara penjumlahan, tata cara penggunaannya itu digunakan. Yang pastinya itu perkalian atau pembagian yang utama digunakan. Habis itu dijumlahkan adalah kurang. Nah, di dalam sifat logaritma ini, ya, tapi dia ada bercampur.
ada sifat penjumlahan, dia akan menjadi sebuah kekalian. Ada bentuk pengurangan, dia akan menjadi Bagian. Nah, seperti di sini. A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Yang penting syaratnya apa? Yang penting basisnya Sama. Itu ya. Sehingga dia akan menjadi bentuk perkalian seperti itu. A log B kali C. Yang kedua, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Oke? Nah, yang penting basisnya juga sama. Ini bentuk pengurangan, dia akan menjadi bentuk A log B per C. Bisa dipahami ya? Dapat. Nah, ini ada contohnya. 2 log 4 ditambah 2 log 8 ya, sama dengan 2 log 4 dikali 8 sesuai dengan kata sifat yang bagian juga ada di halaman 83, halaman 38 bukan 83, 38 ya, di halaman 38. Saya belum dapat pakai ya, sudah yuk. Silakan. Baik, di sini Bapak bagikan kelompok 1 kemarin ya. Oh, ini satu. Kelompok 2. Kelompok 3 berarti sebaya. Oke, bagaimana kelompok sudah? Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1?
C. Ini adalah sifat yang pertama. Dan sifat yang ini inilah keseluruhan. Ya, C. Kedua itu tulisan. Jadi kita dalam alog B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Sama dengan A log B kali C. Nah, sifat yang kedua yang menggunakan A log A pangkat N sama dengan N. Oke. Saya bisa jangan? Jelas? Jelas ya? Yang menggunakan dua buah Sifat. sama dengan yang nomor yang kedua yang tadi yang pertama. Oke, silakan berikan untuk kelompok satu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Jadi, untuk menjawab soal ini, aku dan saya dan kelompok saya menggunakan dua sifat. Sifat pertama yang saya gunakan adalah sifat ini. Jadi, di sini 3 dikali 12. Di sini 6, 5, 3. Untuk mencari jawaban ini, kita harus kalikan 3 sama 12. 3 dikali 12 itu sama dengan 36. 6 diturunkan 5 dan 3. Untuk menjawab ini, saya dan kelompok saya menggunakan sifat kedua. Sifat kedua itu 36. Ini 6 diturunkan ke sini. 36 per 6. 5 dan 3 diturunkan juga. Jadi 36 dibagi 6 itu sama dengan 6. 5 dan 3. Untuk menjawab ini, saya menggunakan sifat pertama. Jadi 6 dikali 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Ya. 30 itu dibagikan 3 sama dengan 10. Jadi hasilnya 1. Oke. Sudah? Dari pamit? Oke, berikan terus untuk kelompok 4. Sudah. Oke, baik ya. Nah, dari presentasinya tadi ada yang tadi yang mau ditanyakan dari materi yang kita sekarang ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik anak-anak semua. Nah, untuk hari ini kesimpulan yang kita dapatkan dari materi kita pada hari ini apa sih ya? Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita kesimpulkan pada pelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, yaitu bentuk eksponen itu adalah kebalikan dari pangkat. Eksponen logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Ya. Yang kedua, terdapat berapa sifat? Ya, ada sifat perkalian dan ada sifat penjumlahan dan ada sifat yang menggunakan eksponen. Ya, kita sudah ya. Nah, itu yang kita dapatkan dari kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita dapat kesimpulannya. Baik anak-anak semua, di sini setelah kita belajar, kita coba untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Bapak harapkan kalian menjawab, ya, sini. Kalian menjawab hasil apa yang kalian sesuai dengan pernyataan yang Bapak tampilkan nanti di slide sini. Nah, ini kalian coba menulisnya. Apa yang kalian lihat? Yang pertama, bagaimana perasaan peserta didik sebelum dan setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaan kalian?
sebelahnya lagi. Ya. Oke. Ya. Ya, sekarang dijawab langsungnya. Ya, ya. Dikumpulkan ya. Kalau sudah dikumpulkan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian sebelum dan setelah mempelajari materi yang sekarang ini yang kita pelajari. Yang kedua, oke, sudah. Sudah ya? Ya. Jadi, membaca ya. Oke, refleksi sudah kita lakukan. Nanti Bapak baca refleksinya ya. Nanti kita akan kesenangan mingguan. Baik anak-anak semua, sekedar informasi sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Untuk pelajaran berikutnya masih kita berkaitan dengan sifat-sifat logaritma yang lainnya ya. Sifat-sifat logaritma berikutnya yang lain ada sifat logaritma yang kayak bentuk pangkat masih ada ya. Ada logaritma lagi. Oke, mungkin itu ya untuk pelajaran minggu depan. Baik, kita terus sudah ada yang ditanyakan? Silakan ketua kelas atau memimpin doa. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran dengan cara berdoa, mengakhiri agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kawan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabarnya? Bersama Bapak. Bagaimana perasaannya Pak hari ini? Pesan hari ini luar biasa. Tenang. Alhamdulillah Pak ya. Jadi saat ini kita sudah sampai pada percakapan untuk pasca observasi kita setelah melaksanakan pra-observasi terus observasi di dalam kelas. Jadi untuk saat ini kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pasca observasi. Sudah siap Pak ya? Bisa. Siap. Untuk percakapan pasca observasi ini terkait dengan refleksi Bapak ketika berada di dalam kelas, terus tentang hal-hal yang mungkin yang Bapak alami, terus mungkin ada sesuatu yang belum tercapai yang sesuai dengan SOP yang Bapak buat. Jadi hari ini silakan untuk menyampaikan Pak ya. Oh ya, baik Bu. Terkait dengan observasi kemarin, yaitu yang pertama karena kurangnya manajemen waktu saya. Sehingga proses pembelajaran di kelas itu seakan-akan berkisar sama waktu. Terus yang kedua itu capaian pembelajaran. Pembelajaran itu adalah salah satu capaian pembelajaran yang tidak terjadi pada pembelajaran. Di antaranya yaitu penggunaan aplikasi kesehatan ya. Tapi untuk mengidentifikasi kita ada yang keluar itu sudah terus yang ketiga terus umpan balik yang umpan balik dari kolektif. Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran, Bapak bilang ada tujuan pembelajaran yang saya suka
karena tujuan pembelajaran yang saya ajukan di modul kemarin itu yaitu secara umum. Secara umum, jadi satu pertemuan lagi tentang ini, ya, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran. Karena ini pertemuan ketiga dalam umum saya. Ketiga, jadi pertemuan terakhirnya nanti kalau itu akan tercapai tujuan. Oke, untuk area pengembangan menurut Bapak sudah tercapai atau belum? Untuk area pengembangan memang sudah tercapai. Sudah tercapai. Bisa Bapak identifikasi kira-kira di bagian mana yang sudah tercapai? Area pengembangan yang sudah tercapai menurut saya itu terkait dengan aplikasi, ya. Karena beberapa soal yang saya berikan sama anak-anak itu, ya, dia dapat memverifikasi sifat-sifat yang digunakan dalam suatu soal. Nah, itu salah satu saya bilang kalau tercapai, berarti anak-anak itu sudah bisa memverifikasi sifat-sifat yang digunakan di dalam soal. Yang terus yang kedua yang belum. Iya, yang ada yang kedua yang belum karena proses pembelajaran satu kali pertemuan lagi untuk bidang atau materi. Sama. Baik. Untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira bagaimana? Untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan lebih fokus lagi pemberian waktu. Yang kedua, saya mencoba menerapkan metode lain supaya umpan balik keadaan itu lebih terrespon, ya. Jadi ada umpan balik anak-anak. Jadi pembelajaran itu tidak terpisah sama guru. Berarti organisasi untuk murid sendiri Bapak menganggap itu belum berhasil. Terus untuk rencana tindak lanjutnya itu bagaimana Bapak bisa supaya kedepannya itu bisa lebih berorientasi kepada murid dan berpusat kepada guru. Iya, bukan berpusat pada guru, tapi Berjasa. Untuk kira-kira apa yang dilakukan? untuk nanti, Ya. untuk ilmuwan berikutnya nanti saya coba untuk membuatkan beberapa contoh soal, ya, sehingga anak-anak itu akan mencari solusinya sendiri dengan menerapkan sifat-sifat yang sudah dipelajari dalam ilmuwan semangat, sehingga dapat mendapatkan tujuan yang Baik. jadi tidak selalu berpusat sama guru untuk menjelaskan, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak itu menjelaskan atau bersesuai. Kira-kira untuk selanjutnya ada nggak yang Bapak mau sampaikan lagi? Ya, yang saya mau sampaikan itu tentang manajemen waktu di perencanaan kita sudah disediakan, cuma dalam pelaksanaan itu waktunya tidak cukup. Karena kita harus sesuai dengan perencanaan, kita menyesuaikan dengan perencanaan. Bisa mungkin langsung berkolaborasi dengan dari sejawat ya. Iya. Untuk mungkin solusinya ke saya yang penting apa yang kita rencanakan di dalam RPP itu disesuaikan dulu dengan apa yang kita laksanakan di lapangan. Terus juga diperhatikan RPP-nya kira-kira pada saat saya membuat rencana ini bisa nggak dengan manajemen waktu yang saya manajemen waktunya bisa tercapai nggak dengan RPP yang saya buat ini? Berarti harus dipilih Ya, sebelum membuat perencanaan berarti perlu manajemen waktunya. Ini kan tujuan pembelajaran kita seperti ini, tapi ternyata setelah di lapangan itu tidak sesuai. Nah, di dalam menentukan tujuan pembelajaran itu perhatikan juga, diperhatikan. Kalau memang hanya bisa satu aja, jangan sampai dua yang mungkin menurut Bapak bahwa pada pertemuan ini belum bisa tercapai, jangan di RPP-nya jangan dituangkan. Jadi cukup dalam pertemuan itu cukup satu tujuan, kalau dia harus seperti tujuannya atau dua tujuan, gitu ya. Baik, terus. Tapi sebenarnya solusinya Bapak itu bukan saya cuma menguatkan. Terima kasih.
mungkin cukup Pak ya untuk percakapan pas observasi kita hari ini. Apa yang menjadi rekomendasi Bapak hari ini yang bisa ditindaklanjuti. Baik,